Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang pembelajaran bahasa kedua. Kelompok 6 terdiri dari saya, Herlina Durahmawati, Lilis Eka Sari, dan juga Lailil Mufarihah. Terlebih dahulu kita akan belajar tentang pengertian. Di sini ada dua istilah, yaitu pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa yang pengertiannya itu berbeda, namun kadangkala membuat orang bingung karena kesamaannya. Nah, di sini perbedaannya yaitu pemerolehan bahasa mengacu pada kemampuan linguistik yang telah diinternalisasikan secara alami, yaitu tanpa disadari dan memusatkan pada bentuk-bentuk linguistik, baca, kata-kata. Sedangkan pembelajaran dilakukan dengan sadar dan merupakan hasil situasi belajar formal. Konteks pemerolehan bahasa bersifat alami, sedangkan pembelajaran mengacu pada kondisi formal dan konteks terprogram. Selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang pembelajaran bahasa. Nah, pembelajaran bahasa sering disebut sebagai pendekatan tradisional. Saat ini, pendekatan ini masih sangat umum dipraktikkan oleh sekolah-sekolah di seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia ya. Perhatian pembelajaran difokuskan pada bahasa dalam bentuk tertulis atau sifatnya tekstual. Tujuannya adalah agar pembelajar memahami struktur dan aturan bahasa, membedakan serta menganalisis. Selain itu, diperlukan usaha intelektual dan penalaran deduktif kepada para pelajar. Mudahnya, kita menganalisis pembelajaran bahasa ini dengan memperhatikan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mengesampingkan komunikasi. Mengapa mengesampingkan komunikasi? Karena sekali lagi pembelajaran bahasa sifatnya tekstual. Yang kedua, teknik belajar mengajar hanya bersandar pada silabus. Yang ketiga, banyak berkutat hanya pada teori, aturan-aturan kebahasaan dan tidak dibarengi dengan praktik. Yang keempat, guru memiliki prioritas utama atau otoritas utama, pelajar hanya sebagai partisipan, yaitu sebagai pihak yang diberikan transfer ilmu dari guru. Yang kelima yaitu pelajar hampir tidak pernah menguasai penggunaan struktur dalam percakapan, karena di sini pembelajaran bahasa bersifat dasar dan pelaku utama dalam pembelajaran terdapat pada guru yang menjadi sentral pada pembelajaran. Untuk materi selanjutnya atau pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang kemudian ada ciri-ciri proses pembelajaran bahasa kedua. Yang pertama, belajar bahasa kedua itu disengaja. Maksudnya di sini, seseorang menjadi salah satu murid di sebuah sekolah dan di sekolah tersebut bahasa menjadi salah satu mata pelajaran yang harus dipelajari di sana, seperti bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada berlangsung setelah pelajar berada di sekolah. Mengapa demikian? Karena pelajar tersebut mengikuti proses kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, ada lingkungan sekolah sangat menentukan. Kemudian yang keempat, disediakan alat bantu belajar seperti buku, modul, dan lain sebagainya. Yang kelima, motivasi pelajar untuk mempelajari bahasa kedua tidak sekuat mempelajari bahasa pertama. Mengapa demikian? Karena pelajar tersebut ingin memperoleh nilai baik pada waktu ulangan atau ujian yang diadakan di sekolah tersebut. Kemudian yang keenam, ada waktu belajar terbatas. Hanya pada saat mata pelajaran tersebut diampu, karena dalam sekolah ada beberapa mata pelajaran yang harus diampu oleh siswa. Kemudian ada pelajar tidak mempunyai waktu untuk mempraktikkan bahasa yang dipelajarinya, karena terhalang oleh alokasi waktu pada setiap mata pelajaran yang ditempuh. Kemudian yang ke-8, bahasa pertama mempengaruhi proses belajar bahasa kedua. Yang ke-9,
Umur kritis mempelajari bahasa kedua kadang-kadang telah lewat, sehingga proses belajar bahasa kedua berlangsung lama. Yang terakhir, adanya orang yang mengorganisasikannya seperti guru dan sekolah. Yang kemudian, ada strategi belajar bahasa kedua. Strategi ini dijelaskan menurut Strand pada tahun 1983. Strand di sini menjelaskan ada 10 strategi dalam proses belajar bahasa, yaitu yang pertama, strategi perencanaan dan belajar positif. Yang kedua, strategi aktif, di mana pendekatan aktif dalam tugas belajar melibatkan siswa secara aktif dalam belajar bahasa, bahkan melalui pelajaran yang lainnya. Yang ketiga, strategi empatik, di mana guru harus menciptakan empatik pada waktu belajar bahasa. Yang keempat, ada strategi formal. Guru di sini perlu menanamkan kepada siswa bahwa proses belajar bahasa ini formal atau terstruktur, sebab pendidikan yang sedang ditanamkan adalah pendidikan formal, bukan alamiah. Yang kelima, ada strategi eksperimental. Tidak ada salahnya jika guru mencoba-coba sesuatu untuk meningkatkan belajar siswa. Yang keenam, ada strategi semantik, yakni menambahkan kosakata siswa dengan berbagai cara, misalnya permainan. Contohnya teka-teki. Permainan dapat meningkatkan keberhasilan belajar bahasa. Yang ketujuh, ada strategi praktis. Di sini guru harus memancing keinginan siswa untuk mempraktikkan apa yang telah didapatkan dalam belajar bahasa. Guru sendiri harus dapat menciptakan situasi yang kondusif di kelas. Yang ke-8, ada strategi komunikasi. Tidak hanya di kelas, motivasi siswa untuk menggunakan bahasa dalam kehidupan nyata meskipun tanpa dipantau, guru harus memberikan pertanyaan-pertanyaan atau PR yang memancing mereka bertanya kepada orang lain sehingga strategi ini terpakai. Yang ke-9, ada strategi monitor. Siswa dapat memonitori sendiri dan mengkritiki penggunaan bahasa yang dipakainya. Ini semua demi kemajuan mereka. Yang ke-10, ada strategi internalisasi. Di sini strategi ini perlu pengembangan atau pembelajaran bahasa kedua yang telah dipelajari secara terus-menerus atau berkesinambungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi bahasa kedua dan juga faktor yang menentukan keberhasilan bahasa kedua. Poin pertama yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran bahasa kedua. Menurut Danny Steinberg tahun 1999, ada 2 faktor yang mempengaruhi akuisisi bahasa kedua. Ada faktor psikologis dan sosial. Faktor psikologis dibagi menjadi 3, ada pengolahan intelektual, memori, dan keterampilan motorik. Sedangkan untuk faktor sosial dibagi menjadi 2, yaitu ada situasi alam dan situasi kelas. Pengolahan intelektual terlibat dalam penentuan struktur dan aturan tata bahasa. Hal ini dibagi menjadi 2 cara. Yang pertama adalah penjelasan dan yang kedua adalah induksi. Istilah penjelasan dan induksi digunakan untuk menentukan apa jenis cara yang kita gunakan untuk belajar struktur tata bahasa dan aturan. Uraian adalah semacam cara di mana struktur dan aturan yang menjelaskan kepada peserta didik. Di lain pihak, Knowledge dalam Sutton dan Hillas tahun 2001 memaparkan bahwa karakteristik utama kedewasaan adalah kebutuhan dan kapasitas untuk menjadi diri yang mengarahkan. Dengan kata lain, orang dewasa akan sampai batas tertentu langsung agenda pembelajaran mereka sendiri. Mungkin itu adalah alasan mengapa orang dewasa juga lebih baik dalam hal penjelasan. Mereka tahu bagaimana harus bersikap untuk belajar bahasa di dalam kelas atau ketika mereka diajarkan oleh orang lain yang telah menguasai bahasa. Anak-anak memiliki kemampuan yang kuat dalam hal imitasi.
Mereka dianggap tinggi di induksi dan mereka belajar bahasa melalui eksposur yang besar. Mereka berlatih untuk mendengarkan dan berbicara kata baru atau mungkin ucapan bahwa mereka telah dengar sebelumnya. Kita tahu bahwa keterampilan motorik hanya bisa dilatih dengan praktek. Hal ini tidak mengherankan ketika anak-anak memiliki kemampuan yang lebih baik dalam keterampilan motorik daripada orang dewasa. Lalu yang kedua adalah faktor sosial. Hal ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah situasi alami dan yang kedua adalah situasi kelas. Mengingat kematangan peserta didik, orang dewasa dianggap lebih baik daripada anak-anak dalam situasi kelas. Tapi mengingat anak-anak dicirikan sebagai orang usia antara 1-12 tahun, kita dapat mengatasi masalah tersebut dengan mengelola kelas yang mendukung perkembangan psikologis mereka. Kita bisa membuat kelas yang kondusif bagi anak-anak. Kita tahu bahwa saat ini ada begitu banyak teknik dalam proses yang dapat kita gunakan untuk mengakomodasikan situasi tertentu selama mengajar. Poin terakhir yang akan saya jelaskan di sini adalah faktor-faktor yang menentukan keberhasilan bahasa kedua yang turut pula dipengaruhi oleh setidaknya 6 faktor. Hal ini adalah penjabaran dari 2 faktor yang telah saya jelaskan sebelumnya, yang kemudian disusun sebagai bagian tak terpisahkan dari keduanya. Baik, yang pertama adalah faktor motivasi. Belajar bahasa yang dilandasi oleh motivasi yang kuat akan memperoleh hasil yang lebih baik. Motivasi dalam perspektif ini meliputi dorongan, hasrat, kemampuan, alasan, atau tujuan yang menggerakkan seseorang untuk belajar bahasa. Motivasi berasal dari diri individu yang dapat digolongkan sebagai motivasi integratif dan motivasi instrumen. Motivasi integratif berkaitan dengan keinginan untuk menjalin komunikasi dengan penutur, sedangkan motivasi instrumen mengacu pada keinginan untuk memperoleh prestasi atau pekerjaan tertentu. Lalu yang kedua adalah faktor lingkungan yang meliputi lingkungan formal dan lingkungan informal. Lingkungan formal adalah lingkungan sekolah yang dirancang sedemikian rupa artifisial bagian dari pengajaran dan diarahkan untuk melakukan aktivitas yang berorientasi kaidah. Nah, lingkungan informal sendiri adalah lingkungan yang alami. Hal ini menurut Krasen tahun 2002. Lalu yang selanjutnya adalah faktor ketiga adalah usia. Anak-anak menurut Lambert tahun 1981 memiliki peluang untuk mahir dalam belajar bahasa. Mereka masih berada pada masa umur kritis berbahasa. Dalam hal pelafalan, anak-anak memiliki peluang untuk berbicara secara fasih meskipun aturan berbahasa harus mereka bangun secara natural. Hal ini dikemukakan oleh Alan dan Pavio tahun 1981. Lalu faktor yang keempat adalah kualitas ajaran. Materi pembelajaran yang diajarkan secara natural memberikan makna bagi anak dalam kehidupan sehari-hari. Di lain pihak, ajaran yang disajikan secara formal membuat anak menguasai kaidah secara relatif cepat, meskipun mungkin mereka tidak dapat mengekspresikan penguasaannya dalam komunikasi yang natural. Hal ini disampaikan oleh Ellis tahun 1986. Lalu yang kelima adalah bahasa pertama. Jika bahasa pertama memiliki kedekatan kekerabatan dengan bahasa kedua, pembelajar mempunyai kemudahan mengembangkan kompetensinya. Meskipun demikian, kemampuan percampuran kode lebih mudah terjadi. Hal ini menurut Musfiroh tahun 2003. Faktor terakhir atau faktor keenam adalah faktor inteligensi. Walaupun belum terbukti secara akurat dan bertentangan dengan teori multiple intelligence, diduga tingkat kecerdasan anak mempengaruhi kecepatan pemerolehan bahasa keduanya. Menurut Lambert, anak-anak bilingual memiliki performansi yang secara signifikan lebih baik daripada anak-anak monolingual, baik dalam tes inteligensi verbal maupun nonverbal. Sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.